Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas, tidak memiliki disiplin. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya ingin membahas tentang beberapa konten kreator ya, yang sepertinya itu hanya ikut-ikutan FOMO doang. Tapi mereka itu padahal sebenarnya nggak paham keseluruhan dari apa yang dia bahas ya. Cuma copy paste saja gitu. Agak miris sih. Dan ini terjadi di sekitar kita. Dan dilakukan oleh orang-orang di negara kita sendiri. Mereka itu bikin konten tanpa memikirkan apa dampak dari konten yang mereka buat. Saya miris banget lihat komentar-komentarnya itu. Kalau kalian itu belum paham sepenuhnya sebelum memberi pendapat, itu setidaknya kalian itu harus jangan cuma ikut-ikutan doang lah, ya. Karena nanti jatuhnya, ujung-ujungnya kalian itu hanya memprovokasi, bukan mendinginkan suasana gitu loh. Guys, dunia saat ini nggak baik-baik saja. Perekonomian itu semua nggak oke-oke aja. Hanya surface saja yang kelihatan di data, ya. Tapi kalau kalian merasakan kehidupannya seperti apa, itu berbeda dengan apa yang kita lihat di berita-berita gitu. Bisa nggak kalian itu bertanggung jawab dengan apa yang kalian sampaikan ke publik? Jangan asal bicara, jangan asal ngocos, jangan jadi provokator murahan gitu loh, ya. Kayak ini misalnya tadi saya nemu konten kreator yang membicarakan masalah siapa Kim Yo Jong, adiknya Kim Jong Un. Dia marah ke negara ASEAN karena pidatonya itu, ya. Padahal sebenarnya setelah saya selidiki videonya, ternyata kemarahan Kim Yo Jong itu bukan ditujukan kepada Pak Prabowo saja, bukan kepada Pak Prabowo pribadi, itu ditujukan kepada negara-negara ASEAN secara keseluruhan. Tapi banyak netizen-netizen di negara kita ini langsung memojokkan presiden kita, seolah-olah beliau itu yang salah seorang saja gitu loh. Nyamuk. Belum lagi soal konten kreator yang membahas tentang Iran. Itu dibelokkan juga narasinya. Saya miris, kalian ini tahu nggak, kalian bikin provokasi itu nanti bakal dipertanggungjawabkan loh ya, ucapan kalian itu. Belum lagi soal Iran, banyak yang bilang beliau ikut campur urusan negara lain. Padahal apa yang beliau sampaikan itu agar semua pihak merasa aman, tidak ada yang merasa terancam. Dan tahukah kalian, Kedubes Iran di Jakarta pun langsung menanggapi pernyataan tersebut secara terbuka. Itu membuktikan bahwa suara Indonesia itu didengarkan dan dihargai, bukan berarti beliau salah. Justru pernyataannya itu disampaikan dengan cara yang didengar dan dijawab secara terhormat. Oke, kok kalian sebagai masyarakatnya malah nggak mendukung, kan aneh. Urusan Iran ini juga beliau dibully habis-habisan. Kalian tahu nggak guys, kalau kalian itu belum paham soal urusan dunia, ya setidaknya lihatlah lingkungan di sekitar kalian saja. Ya? Ketika harga bahan pokok naik, kalian komplain, kalian kritik pemerintah. Itu wajarkah? Nah, begitu pemimpin negara kalian angkat bicara demi kepentingan seluruh bangsa di masa depan, langsung dibilang ikut campur. Lah otak kalian di mana? Kok kayak nggak tahu diri banget gitu loh? Kalian sadar nggak? Indonesia itu dipercaya dunia sebagai penjaga perdamaian. Buktinya, kita mengirimkan pasukan TNI kita ke luar negeri, ke negara-negara yang sedang berkonflik untuk menjaga perdamaian. Buat apa? Bukan untuk ikut campur urusan mereka, tapi juga demi kebaikan negara kita sendiri. Coba pikirkan aja, kalau negara-negara itu berperang terus, kerjasama kita dengan mereka itu bakal terganggu. Impor minyak, perdagangan, kebutuhan yang kita belum bisa penuhi sendiri, semua bakal terganggu, guys. Akibatnya, kita juga kena imbasnya, rakyat kecil itu juga kena imbasnya, boy. Harga naik, barang susah didapat, semua makin mahal. Jadi ya wajar kalau presiden kita, pemimpin kita itu menyuarakan perdamaian. Ya, itu demi kita semua, bukan demi pemerintah saja atau kaum elit saja. Ya, Indonesia itu nggak bisa 100% mandiri, guys. Ingat itu, kita juga butuh barang dari negara lain yang kita belum punya. Jadi ketika pemimpin kita bicara soal perdamaian, itu demi menjaga kepentingan rakyat Indonesia sendiri, bukan kepentingan negara lain. Kenapa nggak kalian dukung? Kenapa malah dibully? Kalian tahu nggak, justru saya salut banget loh setiap kali delegasi Tiongkok menyuarakan perdamaian, itu selalu didukung oleh rakyatnya. Kalian bisa lihat itu di media sosial mereka itu. Ketika polisi perdamaian Tiongkok bicara, wah antusias dukungannya. Karena mereka itu paham, itu demi kepentingan mereka juga, bukan demi kepentingan segelintir elit saja, gitu loh, ya. Tapi di Indonesia belum apa-apa, harga sedikit saja naik langsung kritik luar biasa.
Seolah-olah pemerintah tidak peduli. Padahal kalau perang pecah, semuanya bakal jatuh, lebih mahal dan lebih susah didapat. Jangan sampai kita terlihat begitu tidak paham akan hal yang begitu mendasar ya. Saya cuma berharap pikiran rakyat Indonesia itu bisa maju sedikit saja. Jangan selalu terpaku pada yang terlihat di depan mata saja. Lihatlah sedikit lebih jauh ya. Bisa nggak jadi netizen itu lebih bijak? Bisa nggak berpikir positif dulu sebelum menyalahkan? Pahami dulu konteksnya, pahami dulu dampaknya, baru sampaikan pendapat. Jangan ikut-ikutan saja tanpa tahu apa akibatnya. Ya, saya jengkel sebenarnya guys. Nanti saya pasti dibilang buzzer lah, apalah. Karena saya ini bicara seperti ini, saya masukkan pandangan saya karena saat ini berada di luar negeri ya. Jadi saya tahu itu situasinya seperti apa, gitu loh. Ya, jadi yang saya counter itu nggak cuma tentang Indonesia saja, tapi juga kehidupan di luar negeri, biar kalian itu tahu, belajar kalau nggak tahu, ya. Jangan ikut-ikutan FOMO doang lah. Bisa nggak kalian itu menghargai negara kalian? Negara kita ini memang belum sempurna, guys. Nggak bisa sempurna. Nggak ada negara sempurna di dunia ini, ya. Kalau kalian mencari kesempurnaan, ya udah nggak apa-apa ke dunia fana sana. Langsung aja nggak apa-apa, ya. Bisa nggak berpikir secara realistis gitu, pakai logikanya juga, biar nggak asal ngomong di media sosial. Yang ngelihat komentar kalian, yang lihat konten kalian itu ada juga anak-anak di bawah umur. Apa jadinya kalau generasi kita selalu disuguhkan dengan konten-konten yang nggak mendidik seperti itu? Ngeri saya, sumpah. Bagaimana menurut pendapat kalian guys? Kalau setuju, like, subscribe, dan bagikan supaya semakin banyak yang paham. Dan terima kasih tetap setia bersama saya, mencintai Indonesia bersama saya. Terima kasih, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah air, ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.